Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama kita hormati Lurah Tajik Pasir, yang sama kita hormati Ketua RT 25, yang sama kita hormati orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita memulai pengajian singkat pada subuh Jumat Barokah kali ini, kita akan niatkan dan berhajat dan mengirimkan al-fatihah kepada kaum muslimin wal muslimat yang telah meninggalkan kita semuanya, terutama jamaah-jamaah yang telah meninggalkan kita semuanya, agar diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dilapangkan alam kuburnya. Dan juga kita berniat dan berhajat kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah berinfak, bersedekah, dan juga telah memberikan apa saja, baik kecil maupun besar, baik material maupun tenaga atau pikiran, apapun yang memberikan kontribusi kita dalam subuh Jumat Barokah ini. Kita doakan agar selalu disehatkan badannya, kalau sakit diangkatkan oleh Allah penyakitnya, dipanjangkan oleh Allah usia dan umurnya, diperluaskan rezekinya sehingga diberikan kekuatan, keimanan untuk selalu berinfak dan bersedekah pada setiap subuh Jumat Barokah terutama, dan setiap hari khususnya, dan juga dikuatkan oleh Allah iman kita. Di hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak semua orang bisa berbicara di depan umum. Jadi waktu berbicara di depan umum, banyak ayat-ayat yang sudah keluar, hadis sudah keluar, itu sudah alhamdulillah. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kalau Al-Qur'an itu diturunkan di atas gunung, bisa terpecah belah gunung itu. Begitulah kuatan Al-Qur'an. Jangankan kita baca Al-Qur'an, kita nak membaca itu setiap hari itu malas kita membacakan. Padahal sudah jelaskan,
Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Siapa yang membaca satu huruf Al-Qur'an itu dia mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi amsalih. 10 setiap huruf-huruf yang kita baca. Alif lam mim. Banyak huruf 3 kata siapa yang mengatakan bahwa alif lam itu 3 huruf. Walakinna alif harfan, lam harfun, mim harfun. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadilah 3 huruf. Alif itu 10 pahalanya, lam 10 pahalanya, mim 10 pahalanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. Dapat 30 pahalanya. Kata Ustaz cukup 30 dapat baru. Alif lam sadaqallahul azim. Apalagi dibaca setiap sampai akhir, mulai dari akhir sampai akhir, atau 1 lembar, atau one day one juz, 1 hari 1 juz. Ini orang yang membacakan ini termasuk juga jiwa ciri orang yang bertakwa. Untuk menambahkan tingkat ketakwaan itu, kita memperbanyakkan membaca Al-Quran. Nah, kemarin kita bahas masalah takwa baru 1. Al-khawfu minal jalil. Takut kita kepada Allah. Karena Allah itu maha agung. Untuk menenangkan pikiran, untuk menenangkan hati, untuk menenangkan kegelisahan, untuk menajamkan mata kita, bacakanlah Al-Quran. Datuk, ya, kenapa penglihatan mata Datuk itu semakin tua semakin tajam? Rupanya setelah dia sholat subuh, dia selalu membaca Al-Quran yang di rumah. Setiap hari dia lakukan sehabis sholat subuh berjamaah, sambung dengan membacakan Al-Quran setiap habis sholat berjamaah. Penglihatannya itu makin lama makin tajam, makin lama makin tajam, karena setiap huruf itulah sebagai sifaan, sebagai obat setiap basar mata yang melihat. Itu 1 amalannya itu. Kenapa mata itu tajam? Karena dia selalu membaca Al-Quran, terutama setelah subuh berjamaah. Itu adalah amalan al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah karena dia maha agung. Yang kedua, al-amal bitanzil, beramal dengan dasar, dengan wahyunya Allah. Perintah membaca Al-Quran, yang dikatakan takwa, apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarangkannya. Takwa. Apa yang kita Allah katakan? Baca Al-Quran, kita baca itu kan menjalankan perintah. Beramal dengan wahyu, beramal dengan dasar. Orang yang beramal tanpa dasar itu ditolak oleh Allah, mardudun, ditolak oleh Allah amalnya. Dia rajin sholat, tapi sholatnya tidak mengikuti sesuai dengan akidah dan wahyu dan amal yang disampaikan, itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sholat, dia tak tahu ilmunya. Sholat setelah sholat asar tidak ada sholat sunnah. Sholat sunnah, jadi orang balik kalau berjamaah, dia tinggal sholat sunnah. Kenapa? Karena rajin beramal bersolat, tapi tidak punya ilmu. Jadi beramal bil ilmi, beramal dengan ilmu. Kita beramal tapi tahu juga ilmunya. Jangan rajin beramal tidak tahu ilmu. Akhirnya orang nengok, bapak ini rajin beramal, rajin sholat, tapi tidak tahu ilmunya.
Setelah sholat asar tak ada sholat sunat, tapi juga sholat sunat yang ditambah-tambahan kata. Tapi tolak, tak ada amalnya itu. Kenapa? Tidak punya ilmu. Itu sifat takwa juga. Al-amal bil taqdir. Jadi setiap apapun dengan ridho dan ketakwaan itu ado-ado bayar Allah itu memberikan nanti balasan setiap kita beramal. Di negeri Arab, ini kita cerita bagi orang yang bertakwa. Di Arab itu ada satu keluarga. Satu keluarga itu suaminya itu berumur 48 tahun. 48 tahun ayahnya ini sudah diponiskan oleh dokter bahwa bapak ini adalah gagal ginjal dan tak akan sembuh kalau gagal ginjal itu. Berbagai macam anaknya itu mau memberikan mendiagnosa, mau menggantikan, Pak, saya sebagai anak biar saya sumbangkan ginjalku saja kepada orang tuaku supaya bapaknya selalu diberikan kesehatan. Bapaknya tolak, tak boleh. Anaknya pun tak boleh menggantikan, memberikan, mendiagnosakan ginjal kepada bapaknya. Sampai-sampai kawan daripada sahabat anaknya ini usulkan kepada bapaknya. Bapaknya agak keras sedikit. Usulkan kepada orang tua, bagaimana kalau kita jalan-jalan ke Mesir sana? Di Mesir itulah kita cari orang yang mau menyumbangkan ginjalnya. Kita diagnosakan supaya membantu kesehatan daripada orang tuanya. Berangkat dia dirayulah, dilobilah, diajaklah di bapaknya supaya berangkat ke Mesir. Itu kisah nyata. Akhirnya berangkatlah keluarga ini ke Mesir. Sampai di Mesir dicari orang yang mau menyumbangkan ginjalnya ini. Sesampai di Mesir lama waktu panjang, tak ketemu orang yang mau memberikan ginjal kepada bapaknya ini. Lama-kelamaan tetap dicari, ada satu orang wanita. Ketemu dia satu orang wanita, berhadapanlah, kasih tahu bapak-bapaknya itu dalam keadaan gagal ginjal, mau tak menyumbangkan ginjalnya. Rupanya seorang wanita itu mau memberikan ginjalnya. Setelah dia mau berniat untuk membantukan memberi ginjalnya, apa balasan dari keluarga bapak ini? Anaknya itu menyampaikan akan kami bayar 115.000 dinar, berkisar 140 juta dibayarkan keluarga ini melalui anak bapak ini untuk menggantikan ginjal wanita ini supaya mau diagnosakan kepada orang tuanya. Akhirnya timbul kesepakatan. Setelah kesepakatan, keluarga ini bayarkan 140 juta ini kepada wanita itu. Mari kita ke rumah sakit untuk diagnosa. Sampai di rumah sakit itu, bapaknya ini jadi tanda tanya, siapakah yang mendiagnosakan ginjalnya kepadaku? Siapa orangnya, cemana bentuknya, saya nak ketemu, kata bapaknya ini. Anaknya ini melarangkan bapak itu ketemu bersama orang yang memberikan, menyumbangkan ginjalnya. Tak usah lama, bapak tidurlah sana, nanti datanglah dokter, kita operasi. Dah, kata bapaknya, saya nak ketemu siapakah yang memberikan ginjalnya kepadaku. Mana bentuk orangnya? Karena dipaksa akhirnya ketemu. Setelah ketemu wanita itu bukan orang tua rupanya, bukan seumur dengan bapaknya, bukan pula orang tua yang menyumbangkan. Rupanya anak wanita yang berumur 17 tahun. Kenapa engkau baru berumur 17 tahun rela memberikan ginjalmu kepadaku? Kenapa, kata wanita itu? Kak saya ini adalah orang yang fakir miskin. Aku jualkan 140 juta karena kemiskinanku. Orang tuaku sudah meninggal dunia. Aku serahkan ginjalku karena aku menghidupkan adikku dua laki-laki, satu orang wanita. Ia jualkan ginjalnya karena mau menghidupkan adik-adik kandungnya tadi. Langsung menangislah bapak itu. Rupanya dia memberikan ginjal itu karena kemiskinan tadi, sehingga dijual dengan 140 juta. Setelah dia mengetahui, bapak itu mengetahui wanita 17 tahun memberikan ginjalnya, dibatalkannya sama anaknya. Wahai anakku, batalkan saja ginjal ini, tidak usah diagnosakan dan tidak usah berikan kesembuhan kepadaku.
Bagaimana kata anaknya, orang tuaku, wahai bapakku, kita sudah sepakat sama wanita itu, sudah kita bayar 140 juta. Biarkan saja 140 juta tak akan saya ambilkan. Itulah hak milik wanita itu. Kata si bapak itu, sekarang kita balik pulang, kita berangkat ke Arab Saudi lagi. Akhirnya diagnosa itu batal, nyumbang ginjal itu tidak jadi, 140 juta itu tetap diambilkan, diberikan kepada wanita miskin tadi, karena itu sudah merupakan hak seorang wanita tadi dalam keadaan miskin. Kembalilah ke Arab Saudi. Sesampai di Arab Saudi itu sebulan 2 bulan, lama-kelamaan dicek ulang ke rumah sakit. Pak, kita cek ulang ke rumah sakit, apakah masih gagal ginjal? Setelah dicek ke rumah sakit, orang tua ini, bapak ini, setelah dicek hilang gagal ginjalnya. Tidak ada lagi, kata dokter, diponis bapak ini adalah gagal ginjal. 2 bulan ke depan lagi dicek ulang ke rumah sakit yang lain, tetap juga bapak ini tidak ada lagi gagal ginjalnya. Diberikan kesembuhan oleh Allah karena dia membantukan si miskin tadi dengan berapa banyak adik-adik kandungnya ia bantu. Itu adalah karena ketakwaan dan kekuasaan Allah dengan mengizinkan memberikan kesembuhan orang yang diponiskan tadi itu, diangkatkan penyakit karena izin Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita bersedekah sumber barokah ini. Tujuannya itu adalah Allah angkatkan setiap kita yang punya penyakit, Allah berikan setiap kita punya kesembuhan. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.